يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak lama. Apa yang kita lakukan di dunia ini selalu diawasi oleh Allah. Allah tahu apa yang diamalkan oleh zahir kita, dan Allah tahu apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Kalaupun kita menzahirkan kebaikan, tetapi hati kita busuk, maka tidak bisa dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara yang maujud semuanya didengar dan dilihat oleh Allah, apakah itu berupa zat ataupun itu sifat. Sifat namanya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah mendengar seluruh benda. Semua benda yang ada ini didengar oleh Allah. Bukan hanya suara, tapi seluruh benda yang ada didengar oleh Allah. Dan seluruh sifat yang ada juga didengar oleh Allah. Ada tembok, maka tembok didengar oleh Allah. Sifatnya tembok, yaitu kuning, seperti itu, juga didengar oleh Allah. Sifat kuning didengar oleh Allah. Ada manusia atau hewan, semuanya didengar oleh Allah. Dan sifat-sifat manusia pun juga didengar oleh Allah SWT. Seluruh perkara yang wujud semuanya didengar dan dilihat oleh Allah, apakah itu zat ataupun sifat. Benda dilihat oleh Allah, sifatnya juga dilihat oleh Allah. Manusia, hewan, makhluk-makhluk, benda mati, benda hidup, semuanya dilihat oleh Allah dan sifat-sifatnya juga dilihat oleh Allah SWT. Jadi penglihatan Allah dan pendengaran Allah ini berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita yang terbatas. Kalau penglihatan dan pendengaran kita, maka ini tidak bisa kita ini mendengar perkara yang terlalu lirih frekuensinya. Demikian juga kita tidak bisa mendengar perkara yang sangat kencang frekuensinya, sangat tinggi frekuensinya. Maka di tengah-tengah itulah yang dapat kita dengar. Ya Allah semuanya mendengar. Kita pun hanya mendengar suara, tidak bisa mendengar sifat-sifat, tidak bisa mendengar benda-benda. Itu yang dibuat oleh Allah, kecuali Allah bukakan pada pendengaran kita untuk bisa mendengar benda-benda. Seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kali, maka beliau pendengarannya dibukakan untuk bisa mendengar, yaitu benda. Bukan mendengar suara, tapi mendengar benda. Yang benda itu mengatakan menjerit karena ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjerit? Apa itu? Benda itu adalah mimbar lama baginda Nabi. Baginda Nabi buat mimbar baru, kemudian mimbar lama itu ditinggal, kemudian buat mimbar baru. Karena mimbar lama baginda Nabi itu hanya kayu begitu saja. Kemudian ketika baginda Nabi sudah dibuatkan mimbar, maka kayu itu menangis karena ditinggal baginda Nabi. Tidak ada suaranya, tetapi Allah bukakan pendengaran baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendengar benda itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah Allah. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah SWT. Kita bersama orang, bersama teman-teman kita diawasi Allah. Kita di belakang diawasi oleh Allah. Kita sembunyi habis-habisan pun tidak diawasi oleh Allah. Maka ada seorang raja, dia itu menyuruh 3 putranya supaya menyembelih ayam katanya. Maka ini hanya cerita kiasan aja kelihatannya. Maka mereka bertiga ini dikasih ayam, sembelihlah ayam ini sekiranya tidak ada satu pun yang mengetahui kamu. Semua pergi bertiga ini. Anak pertama menyembelih ayam itu. Bagaimana? Sudah bisa kamu sembelih? Sudah. Saya menyembelih ayam ini di tempat yang betul-betul tersembunyi, tidak ada yang tahu. Yang kedua juga berbuat seperti itu. Yang ketiga muter aja nggak disembelih-sembelih. Maka raja bertanya, kenapa nggak sembelih-sembelih? Maka anaknya mengatakan, aku sudah cari tempat di mana-mana, tetap saja ada yang mengetahui. Masa ya? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku sudah sembunyi dari semua orang, tetapi aku tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya raja paham orang yang seperti inilah yang seharusnya pantas jadi raja. Karena kalau raja itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka tentu saja dia akan bersikap adil dan bijaksana. Sebaliknya, kalau sudah merasa bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang itu tidak akan bisa berbuat adil dan bijaksana. Tidak bisa. Semuanya hanya dari hawa nafsu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu apa yang ada di zahir kita. Allah yang Maha tahu dengan apa yang ada di dalam dada kita. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat ketika beliau itu berubah hatinya, maka betul-betul susah beliau. Namanya sahabat Handalah. Maka sahabat ini ketika di dalam majlisnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia ini begitu khusyuk menghadap, dan kayaknya akhirat itu nampak di hadapan beliau. Tapi ketika sampai rumah, maka beliau lupa bermain dengan anaknya, bermain dengan istrinya. Maka beliau teringat lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok hatiku sudah berubah. Di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, kayaknya kita aku ini menghadap betul ke akhirat. Tapi gitu di belakang, lah kok bersama anak istriku, aku sudah lupa semua. Maka nangis. Datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakanlah masalah hati dia ini. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau kamu bisa istiqomah, selalu merasa diawasi oleh Allah, hati selalu menghadap ke akhirat, maka kamu akan disalami para malaikat di jalan-jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan manusia ini apa sebetulnya masalahnya? Masalahnya ini adalah masalah hati saja. Hati rusak, semua amalan rusak. Masalahnya ada di hati ini. Kalau hati manusia ini betul-betul menghadap kepada Allah, maka akhirnya dia itu akan bisa mengontrol seluruh tubuhnya. Maka yang dia kerjakan satu saja, bagaimana bisa meridhokan Allah, bagaimana bisa menyenangkan Allah, bagaimana bisa dicintai oleh Allah. Doanya juga Allahumma inni as'aluka hubbak
wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya Engkau mencintai aku dan aku mencintaimu, dan supaya hatiku ini bisa mencintai orang-orang yang Engkau cintai dan mencintaimu, dan supaya hatiku ini cinta kepada amalan-amalan yang menjadikan Engkau cinta kepadaku. Doanya seperti itu kalau hati itu sudah menghadap kepada Allah. Hidup di dunia dihabiskan semuanya hanya supaya yaitu hati ini, diri ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cita-citanya seperti ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, maka akan dikasih jalan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tadi, urusan hati saja maka mereka betul-betul menjaga. Bukan hanya itu saja, mereka usaha mati-matian siang dan malam. Mereka yang mempunyai kekuatan fisik yang hebat, yang bisa melek malam, maka dihabiskan malamnya untuk beribadah. Seperti Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, yang mana beliau itu setiap habis isya, maka beliau itu mulai sholat sampai pagi. Adakah kita ini pernah melakukan seperti itu sehari saja seumur hidup ini? Nul betul. Sudah lama kita hidup tapi melakukan seperti itu nul betul. Pernahkah kita ini nonton sepak bola mulai habis isya sampai pagi bolak-balik? Sering terjadi. Pernahkah kita ini begadang ngerasani kono ngerasani kene, gunjing sana gunjing sini, mulai habis isya sampai pagi juga sering. Hadirin, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya, ini carikan istri, dinikahkan. Maka begitu sudah menikah, maka orang tuanya itu bertanya kepada menantunya, "Dok, bagaimana suamimu?" Masya Allah, betul-betul suami saya itu adalah orang yang sangat-sangat soleh. Saking solehnya, datang habis isya langsung sholat lagi sampai subuh. Kalau subuh berjuang lagi gak ada habis-habisnya, datang isya sholat lagi sampai subuh. Sehingga pisangnya tidak pernah dionceki. Memang berkata seperti itu ya, kurang lebihnya. Bukan seperti dalam hadis diceritakan seperti itu. Saya bukan ngarang ini maksudnya, nggak ngarang. Maka fahamlah mertuanya, oh ini sudah koming, ini nama istrinya ini berarti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung Abdullah bin Amr dibawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi, ini Abdullah ini bagaimana? Dia ini habis-habisan sholat kalau malam dan puasa ketika waktu siang. Lupa ya, puasa. Kalau siang itu selalu puasa. Orang puasa itu nggak boleh ngumpul istrinya, fatal. Nah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi sampai ngerem. Seberapa banyak atau kamu itu sholat semalam itu? Satu khataman Al-Quran baginda Nabi. Satu khataman Al-Quran semalam. Itu pun siangnya masih puasa. Hadirin yang dimuliakan, maka akhirnya dikurangi oleh baginda Nabi supaya puasanya itu jangan terus-terusan. Dikasih puasa 3 hari,
dalam 1 bulan kurang. Dikasih puasa 2 hari dalam 1 Jumat kurang. Jal kalau kita ini. Kurang sidik. Nah, kalau Abdullah ini kurang oke. Tambah lagi bagian nanti. Begini kalau gitu, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini adalah puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Inilah ceritanya puasa Daud itu ceritanya. Jadi puasa Daud itu ijazahnya baginda Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Masih mengatakan lagi, kurang lagi katanya. Udah, gak boleh katanya. Hanya sampai seperti itu. Ini orang yang kuat. Terus sholatnya juga dikurangi lagi. Yang semalam itu biasanya 1 khataman Al-Quran, hanya boleh membaca 1/7 Al-Quran, sehingga 1 Jumat khatam sekali. Masya Allah. Coba orang dulu itu loh, adanya itu direm. Niatnya gede, tetapi sampai direm. Nah sekarang digas sih loh. Mandek neng dalan. Muter katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi para sahabat. Kondisi para sahabat. Ada yang ahli di dalam azan, maka seperti Sayyidina Bilal Ibnu Rabah. Maka beliau ini dialah yang mengazani Masjid Nabawi. Kalau mau ada azan awal, azannya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dan yang kedua adalah adanya Bilal. Kemudian qomat nanti Bilal, itu waktu subuh. Nanti akan bangunkan baginda Nabi. Baginda Nabi sudah waktunya iqamah. Minta izin untuk iqamah. Ya, iqamah. Harus iqamah. Itu kan sahabat. Terus menjaga, yaitu terlaksananya sholat, menjaga iqamatus sholat neng masjid. Itu bilang. Sehingga walaupun beliau itu tidak sedang iqamah, walaupun beliau tidak sedang azan, hatinya itu sudah waktunya belum. Padahal belum ada jam waktu itu. Apalagi jam tangan. Nah, dia sudah lihatnya langit. Waktunya belum. Jadi gitu. Dia terus bergantung terus, bertaluk, berhubungan terus dengan sholat. Coba kalau ada muadzin yang seperti ini, terus berhubungan dengan sholat, istiqomah. Ini orang-orang mulai dipanggil untuk sholat. Ini orang-orang mulai didirikan untuk sholat. Ini waktunya minta izin baginda Nabi untuk iqamah. Ini terus begitu, istiqomah, menjaga kelangsungan wujudnya sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini bukan perkara yang sembarangan. Kalau muadzin kok senengannya kebablasan, waduh, itu bisa adzannya itu mundur. Lah waktu puasa buka-bukanya malah akhir sendiri. Kenapa adzannya kok akhir, semua orang nggak bisa buka, masih ketiduran. Nah, sudah tahu waktu adzan makan duluan, nggak kapan-kapan orang-orang ben akhir saja saya tak dulu. Nah, Masya Allah, ini betul-betul sungguh-sungguh orang zaman dulu. Ini muadzinnya. Terus makmumnya bagaimana? Makmumnya tidak kalah ketinggalan juga di sana itu. Para makmumnya itu itu orang yang sholat di masjid ini, kalau ada hujan, gelap-gelap, sama pergi ke masjid. Takut apa? Masjid nggak ada yang ngisi, kosong. Ya apa? Bukan masjid ini apa? Takut masjidnya kosong. Makmumnya juga memikirkan masjid. Walaupun di rumah yang dipikir masjid, jangan sampai masjid itu kosong dari orang-orang yang beribadah. Pikirannya seperti itu. Maka masyarakat yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi ini?
Ini loh hati. Karena hatinya itu selalu berta'alluq kepada Allah. Kalau nanti masjid kosong, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti? Bagaimana tanggung jawab kita ini? Membiarkan masjid kok kosong. Bagaimana nanti kalau dimarahi Allah? Padahal selama ini sudah bertahun-tahun seluruh hidupku ini aku habiskan untuk mencari ridha Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupannya para sahabat. Habis waktunya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mereka ini ahli di dalam memperjuangkan agama, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka orang-orang hebat, panglima-panglima perang, dikerahkan, dicucurkan semua otaknya untuk menyelamatkan agama ini dari orang-orang kafir. Jual habis-habisan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita buat? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini hakikatnya adalah supaya kita menggunakannya untuk mencari ridha Allah. Di antara para sahabat ada orang-orang yang dikasih rizki yang banyak. Di antaranya adalah Abdullah, di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Banyak sahabat-sahabat lagi yang lain. Yang mereka ini dikasih rezeki oleh Allah begitu melimpah. Maka mereka gunakan ini rezeki ini untuk membantu semua orang-orang Islam, fakir miskin didatangi, orang-orang yang berjuang di sana sini tetangganya, semua orang-orang Islam. Ubaidullah bin Abbas, beliau ini dikerjai sama seseorang. Maka orang ini berkata kepada orang-orang mana-mana, "Hei, ada undangan selamatan di tempatnya Ubaidullah bin Abbas. Wah, selamatan. Padahal Ubaidullah bin Abbas itu enggak ada selamatan, sama sekali enggak ada selamatan. Begitu pulang, innalillahi wa inna ilaihi. Eneng opo iki? Ada apa ini? Loh, katanya diundang suruh selamatan, Tuan. Astagfirullah, sopo sing ngundang kaya ngene iki, jan kurang ajar tenan. Nek pusing. Maka akhirnya beliau bertanya sama pembantunya, ada sesuatu enggak untuk dikasihkan sama orang-orang ini? Ini ada Tuan, ada ini, ada ini, ada itu. Udah, itu yang itu sembelih, yang itu diatur semua ini. Sebelum mereka ini apa itu bisa makan, coba kasihkan apa? Buah-buahan, belikan buah-buahan. Mereka suruh makan buah-buahan. Terus dapurnya suruh masak semuanya. Monggo. Enggak memarahi. Siapa kesini pergi sana? Enggak. Tidak. Tetapi malah dikasih buah-buahan dulu. Begitu dikasih buah-buahan, maka beliau menyuruh pembantunya untuk masak juga. Buah-buahan belum habis dimakan oleh mereka, sudah keluar makanan. Makanan lagi dikasih makan, semua pulang dengan kenyang. Maka beliau melihat saja, kemudian bertanya kepada pembantunya, bisakah kalau aku buat seperti ini setiap hari kira-kira? Ditata gitu lah administrasinya, bisa nggak kira-kira? Ya insya Allah kalau disisih-sisihkan ya bisa, seadanya gitu bisa. Nah kalau gitu buatlah setiap hari begini aja. Akhirnya tambah apa? Setiap hari ngingoni wong, setiap hari ngasih makan orang kampung itu dikasih makan semua yang mau datang kasih makan semua. Masya Allah. Ini orang-orang zaman dulu. Jadi kalau ada orang datang kok mau makan, sewenenge gak karuan. Mereka beranggapan bahwa orang-orang zaman dulu ini, orang-orang soleh dulu itu,
Mereka mengatakan, aku tidak memberikan sesuatu kepada orang lain dan diterimanya, kecuali aku itu lebih merasa untung daripada orang yang menerima pemberianku. Karena ketika pemberianku itu tak kasihkan plek begitu, terus ujuk-ujuk Gusti Allah masukkan belak swarga pada aku. Mana yang lebih beruntung? Yang memberi atau yang diberi? Maka seharusnya orang itu kalau memberi itu harus sowan, alhamdulillah, entuk loh, malah kelangan kok entuk. Lah itu swarga. Harusnya begitu. Alhamdulillah. Orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh itu kok pemberiannya itu diterima, seneng. Lebih senang daripada orang yang menerima. Lebih senang daripada orang yang menerima. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'du salihin, orang soleh itu suatu kali dia itu naik kendaraannya. Begitu naik kendaraan, kesendal sama kendaraan ini drek itu ini kancing bajunya itu lepas. Kancing bajunya lepas. Maka akhirnya dibawalah, dia berhenti dia di tempat penjahit, minta dipasangkan kancing bajunya lagi yang lepas. Kemudian dia pengen turun dari kendaraannya, nggak usah tuan, nggak usah turun, maunya gitu aja. Di situ aja duduk saja di situ, minta perbaiki. Hanya diperbaiki begitu saja. Setelah saya memperbaiki, berapa yang diberikan itu? Yang diberikan 30 juta duit. Dia mengatakan, aku hanya punya ini ya, maafkan saya. 30 juta. Jadi 10 dinar itu, 1 dinarnya itu 3 juta, kalau sekali 10 kan 30 juta berarti. Masang benik duwe 30 juta. Piye? Meh ngono bareng wae ngomongnya aku duweku nggo iki kan. Duweku nggo iki. Gelem ra? Lho gelem nek lho. Bukan mereka itu melihat orang yang dikasih, tetapi mereka orang-orang soleh itu yang dilihat itu adalah yang mempunyai orang yang dikasih itu, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku bisa meridhokan Allah dengan pemberianku ini, maka cukuplah, sudah untung dunia akhirat. Maka mereka enggak peduli. Infakan. Kenapa harus infakkan seperti ini? Biar Gusti Allah senang. Biar Gusti Allah itu senang. Menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berani infak seperti apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Kehidupan para sahabat seperti itu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala, beliau itu dapat duit banyak. Waktu itu beruntung, nggak tahu dari mana, nggak disebutkan. Maka begitu beliau mendapat duit, beliau buat kemah di luar kota Mekah. Kemudian buat menjereng kain di situ itu, semua duitnya ditaruh situ. 10.000 dinar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 30 miliar. Semua tamu-tamu yang datang, oh nggih, oh ini sangone yo segenggam duit emas niku. Ya. Sak genggam emas nanti sampai entek. Ketika sholat zuhur entek. Alhamdulillah dikebatne ngaten. Napa niku? Kaine sing disalehno ngoten. Wis rampung. Itu yang dipikirkan orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang dulu itu mengatakan,
Laulal hamqa la halakat dunya. Kalau bukan wujudnya orang-orang yang bodoh, tentu saja hancurlah dunia ini. Kok begitu? Iya. Kalau orang itu pinter semuanya, maka mereka itu tidak mau kerja dunia, ngaji, sholat, poso, wes gak enak sampai mereka mati semua. Karena wujudnya orang-orang yang gak patek ngerti itulah, akhirnya dunia itu jadi makmur. Jadi ngomong ini, pasti tenan ya. Kita iya tenan. Jadi kita ini bisa menikmati dunia ini semuanya ini karena wujudnya orang-orang ahli dunia itulah orang-orang yang bodoh itu, yang tidak memikirkan akhirat. Maka siapakah orang yang pintar? Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mampu menundukkan dirinya. Semua kepinginan-kepinginan duniawinya itu ditundukkan, dihapus, tinggal semuanya. Wa 'amila lima ba'dal maut, menghabiskan umurnya untuk amal urusan akhirat. Lah kalau orang pintar kabeh harus bagaimana? Kita tidak bisa menikmati lampu-lampu, enggak harus lampunya wis pokoknya lampu ublik nih kan. Enggak ada motor, enggak ada mobil, makanya syukur di dunia itu masih ada para hamqa itu. Itu katanya orang-orang soleh itu gitu. Maka syukurlah gitu. Atau kamu hamqa pisan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita ini mau belajar pinter seperti pinternya para sahabat. Bagaimana kita habiskan waktu-waktu kita ini? Kalaupun kita tidak bisa seperti para sahabat, orang-orang soleh itu, tetapi tasyabbuh dengan orang-orang yang soleh, itu juga akan menjadikan kita nanti, semoga saja, dikumpulkan bersama mereka. Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha birrijali falahu. Hendaknya kalian semuanya bertasyabbuh, niru-niru orang-orang yang soleh, niru-niru orang yang soleh ini. Walaupun kamu bukan orang soleh, tapi tirulah orang-orang soleh. Semoga dengan meniru orang-orang soleh ini, nanti kamu akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau itu pun juga tidak bisa, maka bagaimana? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli analu minhumus syafa'ah. Senenglah kepada orang-orang soleh. Dengan menyukai orang soleh itu, semoga kita mendapat pembelaan mereka nanti di akhir. Insyaallah ya. Ini latihan. Nah, latihannya itu kita ini harus cari tempat yang paling bagus untuk berlatih. Semua latihan itu ya mesti cari tempat yang munasib. Di dunia ini tempat yang paling dekat dengan akhirat itu mana? Masjid. Tempat yang paling dekat dengan surga itu masjid. Maka kalau kita ini pengen mendapatkannya, maka hendaknya kita perbanyak ke masjid. Bahkan dari masjid ke masjid kita hidupkan amal. Kita hidupkan semua masjid-masjid orang Islam semuanya. Insyaallah ya. Maka siapa yang menyediakan waktunya 4 bulan ataupun 40 hari ataupun 3 hari, maka silakan langsung aja Pak. Wis paham dhewe-dhewe. Monggo bismillah. Gak sah satu-satu niki kuno. Kayak ini sing zaman sakniki niki pokoke semangat kabeh. Monggo bismillah. Monggo bismillah. 4 bulan, 40 hari, 3 hari, dalam negeri, luar negeri, monggo bismillah. Nah. Turki, Rusia, monggo bismillah. Masya Allah. Semoga Allah terima ya. Silahkan monggo. Lagi Pak. Jangan ragu-ragu. Masa mlebu swarga ragu-ragu.
Ayo, jangan ragu-ragu. Bismillah. Kita mau ke masjid. Bagaimana ke masjid ragu-ragu? Keluar itu artinya mau pergi ke masjid. Siapa yang ragu-ragu mancing masjid? Ayo, monggo. Insyaallah ya semuanya nih. Nggih.